Halo netizen, ini adalah all new Toyota Kijang Innova Zenix tipe G bensin. Nah, jadi di semua lineup Kijang Innova Zenix terbaru ini, tipe G bensin ini adalah varian yang paling terjangkau di semuanya ya. Jadi ini on the road price-nya di Jakarta itu 419 juta rupiah. Di atasnya ini masih ada tipe G hybrid, V bensin, V hybrid, dan Q hybrid yang paling atas. Nah, ini mobilnya lagi ada di Auto 2000 Menara Astra. Untuk kontak person nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah aja. Nah, seperti apa sih tampilan dari Kijang Innova Zenix paling murah ini? Secara eksterior sih masih sama aja dibandingin Kijang Innova Zenix G Hybrid yang kemarin kita review ya. Jadi di bagian depannya sih tampilannya masih ala-ala Innova Reborn yang dulu ya, dengan grill trapesium seperti ini, tapi sama seperti tipe G hybrid juga, yang G bensin ini grillnya tuh abu-abu Dove ya, bukan abu-abu glossy kayak tipe Q. Dan logo Toyotanya ini masih logo Toyota biasa, bukan logo Toyota yang akrilik seperti di tipe Q, karena dia nggak ada Toyota Safety Sense, jadi nggak ada radar adaptive cruise control di baliknya. Lampu juga sama seperti tipe G hybrid kemarin, sudah LED reflektor dari tipe G. Jadi untuk varian bawah ini lampunya sudah LED, tapi clusternya sedikit lebih simple dibandingin tipe V dan tipe Q. Dan nggak ada lampu sen LED bar kayak di tipe Q juga ya. Dan nggak ada fog lamp juga, karena di tipe G dan tipe V masih belum ada fog lamp. Dan dia nggak ada opsi body kit modelista ya, baik yang G bensin atau G hybrid. Kalau mau Innova dengan body kit modelista itu minimal V hybrid modelista. Jadi ya kalau mau masang sendiri sih bebas ya. Lanjut ke samping, untuk velgnya sama seperti G hybrid kemarin juga, 16 inci dengan motif yang agak kipas-kipas gitu ya, dengan ban berukuran 205/65 R16. Rem depan belakang sudah disc brake akhirnya, dan sudah ada ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, hill start assist, dan brake hold juga, karena sekarang udah pakai electronic parking brake ya. Di bagian samping juga ada black cladding, karena ini kan tema kalau kata Toyota itu multi purpose crossover, jadi MPV ya, bukan MPV. Jadi Toyota ingin menggabungkan DNA SUV dengan DNA MPV-nya Innova gitu ya. Dan sekarang karena dia berplatform TNGA C, di sekarang monocoque, bukan leather frame, dan dia berpenggerak roda depan sekarang. Lanjut lagi di bagian spion, sama seperti Innova yang lama sih kalau diperhatiin, ada lampu sen LED juga di sisi luar. Dan untuk yang varian G ini sayangnya belum bisa dilipat elektrik, masih dilipat manual. Di bagian samping kaca ada talang airnya. Untuk handle pintu, warna bodi, dan di Kijang Innova Zenix paling murah ini kita sudah dapat smart key. Jadi kuncinya tuh udah bukan kunci colok lagi, walaupun kalau yang tipe G ini kuncinya agak simple ya, karena ya hitam polos doang, nggak ada aksen-aksen piano black gitu, dan tombolnya cuma dua, lock sama unlock. Untuk akses masuknya juga tinggal sentuh handle bagian dalam, untuk kunci tinggal sentuh guratan di depan handle ini. Belum ada window line yang pakai chrome. Dan lanjut ke bagian belakangnya, sama aja seperti Innova G hybrid yang kemarin kita lihat ya. Jadi mengotak dibandingin generasi sebelumnya, dan lampunya juga sekarang kalau tadinya berbentuk L seperti ini, sekarang dia jadi simple horizontal gini aja. Sudah ada LED bar untuk lampu senjanya, walaupun cuma di sisi luar aja ya, sisi dalam itu kosong. Dan untuk lampu rem LED dots, sedangkan lampu sen dan lampu mundur itu masih bohlam. Untuk emblemnya agak balance ya, agak nggak balance ya. Jadi emblem itu cuma sebelah kiri doang, tipe varian itu nggak ada. Jadi emblemnya cuma emblem Kijang, Innova, dan emblem Zenix. Di sebelah kanan polos, jadi udah nggak ada emblem G lagi. Kalau tadinya kan emblem G itu selalu hadir ya di Kijang dari Innova yang pertama gitu ya. Kalau sekarang tipe yang paling bawah ini nggak ada emblem variannya, kecuali yang hybrid, karena hybrid ada logonya. Di bagian bumper bawah juga hitam Dove gini ya, dengan sensor parkir 2 titik. Di bagian sini juga ada kamera mundur. Untuk buka bagasi juga pakai latch elektrik gini, walaupun bukanya masih pakai otot. Di kaca belakang ada wiper, dan sama seperti Innova tipe G sebelumnya nggak ada defogger belakang. Ada high mount stop lamp, antena Sharvin. Lanjut ke bagasi lagi, seperti ini bagasinya. Jadi sama seperti Innova G hybrid kemarin, nggak ada
cover bagasi ya, jadi ya udah lantainya langsung begini doang. Sedangkan untuk joknya ini bisa diatur seperti ini, paling rebah, dan ini yang paling tegak. Bisa dilipat juga, metode 50-50, dan sekarang metode pelipatannya tuh rata lantai ya, bukan tumble ke kiri kanan. Ada lampu bagasi juga di bagian sini, dan ada tempat penyimpanan untuk head restraint di penumpang tengah baris ketiga. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Toyota Kijang Innova Zenix G bensin ini. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder yang baru ya. Jadi masih NA, tapi karena sekarang kodenya tuh M20A FKS. Jadi mesin Dynamic Force keluarga Toyota yang baru lah ya. Jadi seperti di Foxy dan Prius generasi kelima itu juga menggunakan mesin M20A ini. Dan tenaga ini jauh meningkat dibandingin Innova bensin yang lama ya, 170-an PS. Jadi kalau diibaratkan Innova yang lama, tenaga seperti ini tuh masih 10 HP lebih banyak dibandingin Innova 2700 cc yang lama ya, yang langka banget itu. Dan tenaga itu udah mirip-mirip seperti Innova diesel 2800 cc yang ada di luar negeri ya, dan torsinya sendiri 200 Nm ini. Dan ini sih udah pasti bakal kenceng banget ya, nggak perlu varian diesel, nggak perlu pakai remap cumi-cumi yang begitulah ya. Ini udah kenceng dari bawaan pabrik. Dan transmisi sekarang menggunakan transmisi CVT ke roda depan. Untuk ruang mesinnya lebih berantakan dibandingin yang versi hybrid ya, karena lebih kelihatan gitu blok mesinnya, dan di bagian kap juga sayangnya belum ada peredam, tapi ya ntar juga ada yang jual pasti. Oke, kita tutup dulu aja. Dan sekarang kita cek ke interiornya. Untuk interior sendiri sih kayaknya nggak berubah dibandingin Innova Zenix G Hybrid kemarin ya. Jadi kalau yang tipe G itu dia perpaduan antara hitam dengan coklat di beberapa aksen dashboard. Begitu pula di bagian jok, bahannya tetap fabric dan tetap manual. Nggak ada Innova Zenix yang pakai jok elektrik untuk jok depannya. Ada head adjuster, recline, terus ada slide juga. Ya intinya begitulah. Oke, sekarang kita masuk aja. Dan karena tadi sudah pakai smart key, nyalainnya juga gampang. Tinggal kita injek rem dan tekan engine start button ini. Ini juga pertama kalinya gue mendengar suara starternya Innova Zenix. Yuk kita dengerin. Wih, halus banget ya. Nggak kayak Innova lama yang bisa bangunin satu RT. Ini sih jauh lebih kedap, jauh lebih modern juga ya. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Toyota Kijang Innova Zenix tipe G bensin. Nah, secara bentuk interior dan dashboard sih emang berubah dibandingin generasi sebelumnya. Tapi kalau dibandingin G Hybrid yang kita review kemarin, sebetulnya sih sama aja. Jadi setirnya masih belum dilapis kulit sama seperti yang G Hybrid juga, dan pengaturannya emang lengkap sih. Ada tilt dan teleskopik, walaupun tiltnya ini agak keras ya. Nah, seperti ini. Tapi mungkin mobil baru gitu ya. Di sebelah kiri juga ada tombol untuk audio steering switch dan pengaturan MID serta voice command. Di tengah ada airbag dan klakson. Di sebelah kanan ada buat ganti track, tapi belum ada cruise control seperti yang varian Q. Di belakang setir juga nggak ada pedal shift kayak varian Q, dan ada tuas lampu yang sudah otomatis. Ada triple turn signal juga. Yang sebelah kiri ada tuas wiper dengan intermittent depan belakang, tapi nggak ada intermittent timer kayak varian Q. Instrument clusternya juga kalau yang bensin, baik yang tipe G atau tipe V seperti ini, beda sendiri ya, karena dia menggunakan jarum analog. Jadi tachometer, speedometer, temperature gauge, dan fuel gauge itu masih benar-benar jarum fisikal analog ya. Sedangkan untuk MID-nya dia layar LCD yang di tengah seperti ya kebanyakan Toyota gitu loh. Kayak jadi lebih familiar dengan Innova Reborn dulu ya. Untuk MID-nya ada speedometer digital, jam digital, temperatur udara luar, odometer, gear indicator, terus ada konsumsi BBM-nya, eco indikator, trip meter, setting jam, setting kendaraan ini lebih ke rear seat reminder, dan buat my setting ini kayak setting profil pengemudi gitu lah ya. Dan meter setting untuk settingan instrument cluster, ada bahasa yang bisa diganti seperti ini, satuan unit konsumsi BBM, eco indikator,
matiin MID dan balik ke settingan awal. Serta ada layar peringatan juga. Jadi nggak selengkap yang versi hybrid, tapi ya komponen di mobil ini juga nggak sebanyak yang hybrid. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup seperti ini dengan list warna silver di pinggirannya, dan ada cup holder di bagian bawahnya. Di bagian bawah sini tombol kosongnya banyak sekali, ada indikator alarm juga, ada tuas membuka kap mesin dan tuas membuka tangki. Untuk pedal masih model gantung dan ada footrest untuk kaki kiri juga. Lanjut ke bagian door trim, sama seperti Innova G Hybrid yang kemarin, masih full plastik walaupun dia two tone ya. Jadi ada warna coklat di bagian sini, tapi emang nggak bisa dibilang empuk. Ada handle pintu yang chrome, switch di sini juga sedikit lebih berkurang karena dia nggak ada pelipatan spion elektrik ya. Ada central lock, window lock, dan all auto power window yang sayangnya si indikatornya cuma di sisi pengemudi doang. Padahal kalau ditarik nih, tuh dia auto. Tapi indikatornya cuma di kanan kiri doang. Di bagian bawah ada door pocket sama speaker. Tweeter ada di pojokan dashboard sana. Lanjut ke atas, sun visor nggak ada cermin, cuma ada card holder aja di sisi luar. Ada mikrofon buat nelpon, spion tengah manual dimming, dan lampu tengah ini sedikit lebih simple ya karena nggak ada pengaturan untuk panoramic sunroofnya. Dan ini untuk yang ngikut pintu kebuka atau enggak. Di bagian tengah kita menemukan head unitnya yang interface-nya sedikit lebih sederhana dibandingin tipe V dan tipe Q. Jadi masih sama, ada pengingat tanggal ganjil genap seperti ini, dan di sini juga ada Apple CarPlay serta Android Auto, dan yang fitur yang gue suka itu ada roll pitch meter, ada kompas, dan ada altimeter juga. Jadi kayak mobil off-roader padahal ya ini MPV penggerak roda depan gitu. Sedangkan yang kiri ini untuk tampilan media dan jam analog. Media yang bisa diputar juga ada radio, pasti sudah ada Bluetooth, USB, iPod, dan bisa baca ini juga ya, uang elektronik, mau pakai flash atau e-money. Dan ada kamera mundur seperti ini ya, nggak bisa dibilang bagus tapi yang penting ada. Terus di bagian bawahnya juga ada ventilasi AC dengan tombol hazard di tengahnya. Panel pengaturan AC juga sekarang jadi single zone automatic climate control di semua varian ya, jadi nggak perlu pakai knob putar lagi. Paling dinginnya 17,5 derajat, paling panasnya di 32 derajat, 32,5 ya. Dan ada pengaturan buat rear AC juga, walaupun dia nggak kayak Innova High Crossing di India yang ada zona AC belakang sendiri, jadi suhunya masih ngikut depan. Dan bedanya dibandingin varian lainnya, terutama di varian V dan Q, dia nggak ada tombol untuk defogger kaca belakang, jadi cuma mode AC, sirkulasi udara, defogger depan, off, dan auto climate. Di bagian sini juga ada tuas untuk persnelingnya. Sekarang menggunakan transmisi CVT yang shifternya ya udah lurus doang. Ada mode drive, ada manual mode, ke atas naik gigi, ke bawah turun gigi. Dia juga ada electronic parking brake pertama kali di Innova dengan brake hold. Dan mode berkendaranya juga nggak ada power mode kayak yang hybrid ya, cuma eco mode doang. Ada satu tombol kosong di sini karena nggak perlu EV mode, serta ada tombol untuk mematikan traction control dan stability control. Di bawah ada USB Type-C 2 buah, ada cup holder tapi dia nggak ada ambient light seperti tipe di atasnya. Ada armrest yang ini masih plastik keras, di bawahnya juga kosong, nggak ada wireless charger kayak varian Q. Di bagian dashboard sebelah kiri juga ini masih plastik keras, ada power outlet, tempat penyimpanan terbuka, dan glove boxnya itu belum soft opening. Ada alat pemadam piringan juga, dan untuk airbagnya di selain varian Q dia cuma 2 ya. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Toyota Kijang Innova Zenix tipe G bensin. Yuk sekarang kita lihat ke kabin tengahnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya dari Toyota Kijang Innova Zenix tipe G bensin. Nah, motif jok sama kayak di depan, dia hitam dan coklat. Untuk ruangannya juga masih sama, lega banget. Dan ini adalah posisi pengendara gue, tinggi gue 170 cm dan masih ada satu jengkal di posisi yang paling mundur ya. Dan sekarang dia tuas untuk geser maju mundur itu di samping, bisa diatur ke posisi sementok ini, tergantung di belakang ada orang atau enggak. Ada seat back pocket juga di kanan dan kiri, dan ada
gantungan ya. Cuma sayangnya di Innova yang baru ini nggak ada meja kayak Innova Reborn yang lama ya, baik di paling murah ini atau sampai tipe Q yang paling mahal sekalipun. Di belakang center console juga ada tombol untuk ngatur AC belakang ini dengan mode auto, dan nggak ada tombol ambient light karena emang nggak punya ambient light kayak di Innova yang lain ya. Di bagian bawah juga ada 2 buah port outlet yang model USB-C. Untuk di bagian atas karena dia tipe G jadi nggak ada panoramic sunroof yang terkenal itu ya, cuman ya udah atapnya jadi polos gini doang. Di kanan kirinya ada ventilasi AC dengan grab handle sama ada gantungan baju. Di sini juga ada seatbelt 3 titik. Oh ya, hampir lupa, seatbelt depan itu juga sudah adjustable ketinggiannya. Untuk di bagian jok, kalau yang di tipe G ini nggak ada armrest tengah ya, cuman enaknya tuh di kiri dan kanan itu bolsternya lebih tebel gitu, jadi kayak lebih meluk badan dibandingin jok yang lama. Ada headrest tengah yang adjustable juga, sama ada input ISOFIX. Oke, sekarang kita masuk ke jok baris ketiga. Masuknya gampang, tinggal tarik tuas yang di sini, dan dia sekarang modelnya one touch slide. Jadi bukan one touch tumble yang digulingin kayak di generasi Reborn ya. Nah, karena ruangannya lebih kecil, grab handle di bagian sini tuh sekarang jadi ngebantu banget buat masuk ke kabin belakang, karena sekarang dia posisinya tuh jadi fix ya, bukan foldable kayak di depan. Walaupun buat beberapa orang kayak kesan itu kayak ya jadi downgrade ya, padahal yang lama kan semua baris grab handle-nya foldable, tapi karena ruangnya lebih sempit, tumpuan fix yang seperti ini kayak akan lebih enak dibandingin yang foldable yang goyang-goyang. Oke, kita atur ke posisi yang slide-nya paling mundur segini, nggak akan bisa sih ya, tapi kita coba aja di posisi yang reasonable buat penumpang tengah dan penumpang belakang. Nah, ini emang gue bikin nggak mentok tapi masih kena lutut ya, masih berasa enak, dan di depan atau di tengah lebih tepatnya ya, masih ada ruang segitu, jadi masih nyaman lah buat di belakang dan di tengah. Sedangkan untuk headroom ini nggak tahu kelihatan apa enggak karena nggak ada flash depan, tapi masih ada 4 jari masih ada 4 jari ya, 4 jari di atas headroom, di atas kepala tuh masih ada segini. Dan kalau di kaca belakang, karena ini udah lumayan rebah ya, masih ada 4 jari juga, jadi masih aman dan masih nyaman pol. Di belakang sini juga lampu kabinnya cuma di tengah sini doang ya. Kalau yang di varian V hybrid atau yang ada panoramic sunroofnya kan ada lampu lagi di belakang, cuma di sini nggak ada. Headrest adjustable di kanan dan kiri, sama ada satu tumpuan lagi buat di penumpang tengah, lengkap dengan seatbelt 3 titik juga. Yang kiri dan kanan juga sama, ada seatbelt 3 titik, dan ada power outlet 12 volt di sebelah kiri. Cup holder dan tempat penyimpanan lagi ada di kedua sisi. Untuk kaca belakangnya juga tetap besar walaupun pilarnya lebih tebal ya, pilar D ini mungkin karena alasan safety ya, tapi jadi nggak selega Innova lama pandangannya. Oke, ini sekarang kita kembaliin aja joknya. Wis, kita tutup. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Kijang Innova Zenix G bensin 2022. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Auto 2000 Toyota Menara Astra ini bisa langsung lihat di description di bagian bawah. Oke, terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.